kenapa saya katakan Pak Prabowo tuh pinter? Karena sekarang ini banyak orang menghitung Prabowo ini membingungkan. Membingungkan. Kenapa? Karena dia ini sebagai presiden terpilih, visi yang tergambar dari pidatonya kan bagus. Iya. Tegas gitu. Ya, memberantas korupsi dan paham betul bahwa korupsi ini masalah besar di negara kita. Masalah besar. Orientasi pemerintahnya membangun kesejahteraan rakyat, menegakkan demokrasi, menegakkan hukum, memberantas korupsi, kan itu yang selalu dikatakan dan itu selalu jelas. Ini bagus, tetapi membingungkan kalau arah pemerintahnya seperti itu, kenapa susunan kepemerintahannya tidak mendukung ke arah itu? Ini analisis orang ya. Susunan pemerintah artinya jumlah menteri maupun nama-nama menteri, maupun kapasitasnya. Kapasitas dari orang kapabilitasnya juga misalnya. Banyak orang menilai, lah ini mau memberantas korupsi kok ada menteri-menteri bermasalah masuk ke situ. Bermasalah secara publik ya, dan kita tahu artinya ini tidak usah didiskusikan, memang iya bermasalah. Walaupun juga ada menteri bagus-bagus seperti Sri Mulyani, Budi Sadikin dan beberapa orang bagus-bagus. Bagus, Sri Mulyani, Budi Sadikin, Tito saya kira oke, Tito Karnavianis oke, Nasaruddin Umar, banyak yang bagus-bagus. Banyak yang bagus ya, tapi ada juga yang menimbulkan pertanyaan publik. Lalu ada orang-orang baru yang kayaknya beberapa masih buta di dalam ketatanegaraan dan ketatapemerintah. Belum ngerti tugasnya. Sehingga orang mengatakan, Pak Prabowo ini mau memperbaiki sesuai dengan pidatonya apa enggak? Kalau saya tetap optimis, itu bagian dari strategi. Bagian dari strategi? Bagian dari strategi. Pertama, untuk menunjukkan akomodatifnya terhadap berbagai kelompok. Sehingga menjadi menteri sekarang tidak seram lagi ya, tidak sakral lagi. Jadi menteri cuma kayak gitu, untuk apa kan gitu ya. Sehingga tidak sakral lagi. Kalau dulu kan jumlah menteri sedikit, orangnya juga mantan birokrat senior atau jenderal ternama. Ini orang yang bukan jenderal pun juga bisa. Sehingga kalau begitu ini desakralisasi juga. Desakralisasi. Menteri itu ya biasa-biasa aja, enggak usah dianu-anukan. Yang kedua, mungkin ini memang dalam rangka mengandangkan. Kamu ke bawah saya dulu semua gitu kan. Ke bawah saya semua. Dibawa dan kendali ini dia. Arahan saya, ngelanggar kamu ini. Saya tindak, kira-kira begitu. Kalau dari itunya. Tapi ya kita tidak tahu karena ini politik ya. Karena kepandaian Pak Prabowo itu ada dua kemungkinannya. Satu karena dia pandai lalu mengatur strategi mungkin antara lain seperti saya katakan tadi. Lalu yang kedua memang mau mempolitisasi masalah. Karena saya sudah presiden, peduli apa dengan apa, sudahlah saya gini-gini aja, mau kritik dan sebagainya. Mungkin. Tapi saya lebih percaya pada integritas pribadinya sejauh yang saya kenal. Orang itu bersungguh-sungguh dan lugu. Kalau berpolitik tuh ya lebih jujur gitu ya, tidak terlalu tricky gitu. Tidak terlalu tricky. Dan banyak nolong orang tapi dihanati oleh orang yang ditolong itu kan. Itu sering sekali beliau menghadapi itu. Sering sekali.